Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Istiqlal Perumahan Bukit Pinang dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kiranya pada kesempatan ini kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah dibangunkan dari tidur kita dan diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di dalam masjid ini melaksanakan ibadah sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan seluruh amal kita, termasuk amal yang kita laksanakan pagi ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di sisinya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keistiqomahan kita melaksanakan seluruh ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita mencermati berita-berita hari ini, itu masih banyak sekali pemberitaan tentang keberlanjutan perang antara Iran, Israel dan Amerika, yang kalau tidak salah sudah lebih dari 1 bulan peperangan itu terjadi. Dan semakin kesini, kalau kita lihat, banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Dari Amerika banyak, dan bahkan kondisi terakhir juga ada korban dari negara kita Indonesia. Mudah-mudahan korban dari Indonesia ini juga nanti akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi syahid. Ini menunjukkan bahwa ada satu negara, Israel, ini negara kecil saja. Dia sudah memerangi Palestina itu sudah sangat lama. Bukan hanya memerangi, tapi mengambil sebagian besar wilayah Palestina. Dan sekarang dia memerangi negara Iran. Nah, di Israel inilah ada suku yang namanya Bani Israel. Nah, Bani Israel ini adalah kaum Yahudi, di mana kaum Yahudi ini dulu adalah umat dari Nabi Musa alaihissalam. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini, kita ingin mengambil hikmah. Saya mengajak kita semuanya mengambil hikmah dari kisah Nabiullah Musa alaihissalam, yang dulu beliau ini berdakwah kepada kaum Yahudi dengan segala macam tantangan-tantangan yang beliau hadapi selama berdakwah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Nabiullah Musa alaihissalam ini adalah salah satu dari 5 orang Nabi dan Rasul yang termasuk mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kenapa diberikan gelar Ulul Azmi? Karena 5 orang Nabi dan Rasul ini memiliki tekad dan kesabaran yang luar biasa selama beliau berdakwah. 5 orang itu, kalau kita urutkan dari yang paling senior, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima Nabi dan Rasul ini, selama beliau berdakwah,
itu mendapatkan ujian yang luar biasa dari kaumnya. Nabi Nuh misalkan, Nabi Nuh itu dakwahnya dalam kurun waktu yang lama, karena beliau diberikan usia itu hampir 1000 tahun. Tetapi di dalam dakwah kurun waktu yang lama itu tidak banyak yang mengikuti ajaran yang beliau sampaikan. Bahkan anaknya pun tidak mengikutinya. Disampaikan di dalam Al-Quran bahwa ketika Nabi Nuh itu berdakwah, apa yang terjadi? Mereka lari kaumnya itu. Lari, ditutupkan kain sarungnya itu ke kepalanya dan disumpal telinganya. Itu saking tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ini dijelaskan di dalam surat Nuh, cerita-cerita perjuangan beliau. Nabi Ibrahim begitu, dengan segenap tantangannya hingga beliau dibakar hidup-hidup sampai diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya narukuni badan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Musa ini nabi yang tantangan diberikan oleh Allah itu bukan ketika beliau menjadi nabi dan rasul saja, tetapi sejak beliau berada di dalam kandungan itu sudah diberikan ujiannya. Apa bentuk ujiannya? Ketika Nabi Musa berada di dalam kandungan, raja yang berkuasa saat itu, Raja Fir'aun, menyampaikan sebuah maklumat, pengumuman bahwa siapapun bayi yang lahir dari rahim ibu Bani Israel maka harus dibunuh. Kita bisa melihat bagaimana sisi psikologis seorang ibu yang mengandung di dalam situasi itu. Sekarang saja kan kalau kita ada mungkin, kalau Bapak Ibu mungkin punya anak yang sedang mengandung ya, atau punya istri yang sedang mengandung, itu harus dapat suplai gizi yang luar biasa supaya bayi yang ada di dalam kandungan ini tumbuh dan berkembang secara normal. Ini suplainya sudah terbatas, apalagi ada informasi seperti itu. Secara psikologis dia terganggu, ibunda Nabi Musa ini. Tapi apa? Beliau tetap teguh. Lahirlah bayi Musa. Setelah lahir bagaimana untuk menyelamatkan bayi Musa ini? Ada yang memberi masukan. Ini ditaruh di sebuah tempat di wadah. Kemudian setiap hari kita naikkan ke pohon. Nanti waktu mau menyusui turunkan, naikkan lagi. Ada yang menyampaikan usul. Sampai suatu ketika ibunda Nabi Musa ini mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyelamatkan bayi Musa ini supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Akhirnya apa yang dipilih? Dari ilham Allah Subhanahu wa taala ini ditempatkan di sebuah wadah. Kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Ini kan juga suatu pilihan yang sulit. Bayi yang baru lahir ditempatkan di satu wadah, dihanyutkan di sungai. Ya, sungai itu bukan sungai yang kecil, sungai yang besar, yang bisa terjadi ombak di situ. Bisa jadi juga ada binatang-binatang buas di situ. Ini satu pilihan sulit yang harus diambil oleh ibunda Nabi Musa. Tapi karena keinginan kuat supaya anaknya ini selamat, dihanyutkanlah Musa dan ditemukan oleh istri Fir'aun, dan kelak akan dibesarkan di tengah-tengah suasana kerajaan. Lewat masa kecilnya, masa remaja dapat tantangan lagi, sampai kemudian beliau meninggalkan kerajaan Firaun. Beliau meninggalkan, kemudian mau menikah ketemu dengan dua anak Nabi Syuaib yang sedang menggembalakan kambing. Dua anak Nabi Syuaib ini sedang mengantri karena di sekitar sumur itu
banyak kaum laki-laki yang sedang antri untuk meminumkan dombanya. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa engkau diam saja? Iya, karena di situ semuanya laki-laki, jadi aku menunggu mereka selesai, baru aku nanti meminumkan dombaku. Akhirnya dibantu oleh Nabi Musa, ikut berdesak-desakan. Wah, ini terpukau anak Nabi Shu'aib. Wah, hebat juga ini pemuda ini kan. Ternyata bisa ikut berdesak-desakan di sini. Akhirnya Pak, diperkenalkanlah dengan Nabi Shu'aib. Apa yang dikatakan oleh satu anaknya ketika Nabi Musa yang muda ini kemudian dihadapkan dengan Nabi Shu'aib. Ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Wahai ayahku, ambillah ini sebagai pegawai, karena sesungguhnya sebaik-baik pegawai itu inna khaira man istajarta al qawiyyul amin, yaitu orang yang kuat lagi bisa dipercaya. Ini kuat, ini bisa berdesak-desakan, tadi berhasil dia dan dapat dipercaya. Akhirnya diambillah sebagai menantu Nabi Shu'aib. Apa makanya? Suruh bekerja, tidak punya apa-apa, suruh bekerja dengan Nabi Shu'aib. Lepas masa itu kemudian diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Apa kemudian tantangan berikutnya? Di dalam Al-Quran disampaikan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, beritahu dia innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas, karena dia sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi Musa kecil dibesarkan oleh Fir'aun beserta istrinya di dalam istana kerajaan, di situasi yang sangat nyaman. Tetapi pada satu ketika Musa ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul, harus memberikan peringatan kepada Fir'aun. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah angkatnya sendiri. Ini satu dakwah yang berat. Oh, dulu kecil dibesarkan, dirawat dengan baik di tengah-tengah kerajaan, tetapi begitu besar diminta datang ke sana untuk berdakwah, memperingatkan, mengajak untuk sadar dan bersama-sama mengikuti ajaran Nabi Musa. Berat. Makanya ada doa yang sering dibaca, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa ketika mau berdakwah kepada Fir'aun. Lalu berdakwah kepada Fir'aun, apa tantangannya? Wah, dikejar-kejar sampai kemudian diberikanlah satu wahyu, ya, tongkatnya itu bisa membelah Laut Merah. Sampai pada kisah berikutnya seluruh pasukan Fir'aun dan juga Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Sukses, ya. Tapi apakah berhenti di situ? Ternyata tidak. Jadi dakwah kepada Fir'aun dengan semua tantangannya, dimusuhi dan mau dibunuh, selamat. Hingga Fir'aun dan kaumnya yang ditenggelamkan oleh Allah dalam Laut Merah. Kaum Nabi Musa yang saat itu sudah nyata-nyata bahwa mereka selamat dari kejaran Fir'aun itu adalah karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya. Tapi apa yang dilakukan oleh kaumnya? Wahai Musa, bisakah engkau buatkan kami ini patung, yang kami nanti itu akan menyembah patung itu? Jadi di tengah-tengah situasi begitu, ini kurang apa ini kaumku? Sudah nyata-nyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru minta patung untuk disembah. Itulah mereka Bani Israel, orang-orang Yahudi. Sudah diberikan kebenaran yang nyata di depannya, tapi sulit untuk menerima.
Bahkan di dalam surat Al-Baqarah disampaikan bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk mereka berkorban seekor sapi. Kan pertanyaannya banyak Pak, itu kalau kita baca. Warnanya apa, sapinya seperti apa gitu. Padahal coba ada bertanya, sudah yang penting sapi ya. Sapi kakinya 4 sudah selesai. Tapi mereka tanya warnanya, tanya ini supaya apa? Menghindari Pak dari perintah itu. Ini ujian yang dihadapi selama Nabi Musa berdakwah. Karena saking banyaknya ujian yang beliau dapatkan selama berdakwah, maka di dalam Al-Quran itu kisah yang paling banyak disebutkan itu adalah kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada 136 ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa, paling banyak. Baru setelah Nabi Musa adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada kurang lebih 69 ayat yang menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama. Jadi Nabi Musa itu adalah salah satu di antara Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kita mau mengambil hikmah dari sepenggal kehidupan beliau ini. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Musa ini kan perjalanan hidupnya luar biasa. Diselamatkan oleh Allah, berhasil berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada Firaun. Sehingga patutlah kiranya kemudian terbersih di dalam hati Nabiullah Musa alaihissalam ini. Oh berarti aku ini orang yang paling cerdas. Sampai kemudian kalau dalam kisah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Khidir untuk banyak berdiskusi dengan Nabi Musa, supaya Nabi Musa tidak berada di awang-awang, wah ini aku paling cerdas. Nah, di dalam hadis ini Nabi Musa itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 7 pertanyaan. Yang 6 pertanyaannya itu beliau berharap jawabannya adalah dirinya. Yang paling pintar engkau Musa gitu. Yang paling soleh engkau Musa. Jadi 6 pertanyaan itu Nabi Musa berharap jawabannya adalah dirinya. Dan pertanyaan yang ke-7 dia berharap tidak dirinya. Dalam hadis ini disampaikan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Sa'ala Musa rabbahu an sitti khisalin. Musa bertanya 6 pertanyaan. Kana yadhunnu annaha lahu khalisatun. Dia berharap jawabannya adalah dirinya. Wasabi'atu lam yakun Musa yuhibbuha. Dan pertanyaan ke-7 berharap jawabannya bukan dia. Nah, apa pertanyaan-pertanyaan Nabi Musa ini yang bisa kita ambil hikmahnya? Pertama yang beliau tanyakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, ayyu ibadika ittaqa. Siapakah hambamu yang paling bertakwa? Ini Nabi loh yang bertanya. Sehingga wajarlah kiranya kalau di dalam dirinya, ya engkau seorang yang paling bertakwa. Nabi dan Rasul diutus berdakwah. Orang yang paling pertama ya, di dalam kaumnya itu untuk menyebarkan ajaran tauhid. Sehingga wajarlah kalau dia itu punya harapan bahwa jawaban dari pertanyaan itu bahwa orang yang paling bertakwa adalah engkau Musa. Ini harapan dari Nabiullah Musa alaihissalam. Tetapi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan pertama ini? Beliau sampaikan allazi yadzakkaru wa la yansa. Orang yang bertakwa, yang paling bertakwa adalah orang yang selalu ingat kepadaku dan tidak pernah melupakanku. Jadi jawabannya bukan engkau Musa, tapi diberikan kriteria oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kriteria ini mungkin orang yang bertakwa itu bisa jadi Nabi Musa.
Tetapi kriteria itu relevan hingga hari ini. Sehingga kita semua juga bisa menjadi orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi kriteria ini. Kriterianya apa? Allazi yadzakkaru wa la yansa. Adalah orang yang bertakwa itu orang yang selalu mengingat Allah dan tidak pernah lupa. Karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak mengingatkan kita ayat-ayat tentang zikir. Baik zikir itu yang bersifat kualitatif, ya, kualitas zikirnya, maupun zikir yang bersifat kuantitatif, jumlah zikirnya. Jadi zikir itu harus kualitasnya baik dan juga jumlahnya harus banyak. Jadi kita berzikir kepada Allah itu harus khusyuk dan juga sering. Supaya apa? Tidak termasuk orang-orang yang melupakan Allah. Dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara jumlah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang katsiran, zikir yang banyak. Berarti jumlahnya harus banyak. Makanya kalau kita setelah sholat itu zikir kita kan berulang. Subhanallah kita ulang 33 kali, Alhamdulillah kita ulang 33 kali, Allahu Akbar kita ulang. Karena apa? Allah menyampaikan begitu. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepadaku dengan zikir yang jumlahnya banyak. Lalu yang kualitas, Allah sampaikan juga di dalam Al-Quran bagaimana supaya kualitas zikir kita ini baik. Disampaikan oleh Allah, alladzina amanu wa tatma'inna bihi qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Berarti kualitas zikir kita itu harus baik. Sampai pada satu titik kalau kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati kita itu menjadi tenang. Karenanya kalau ada orang-orang yang selalu datang ke masjid, berjamaah di masjid, ibadah di masjid, zikir di masjid, itu mestinya orang-orang yang paling tenang hatinya. Paling tenang dalam artian tidak mudah terombang-ambingkan oleh situasi yang ada di sekitar. Dapat ujian hidup, datang ke masjid, ya, sholat, zikir di masjid. Kalau kualitas zikirnya baik, alladzina amanu dari wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi bagaimana kita menenangkan hati itu dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi kalau ada masalah-masalah di dalam kehidupan, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita datang ke masjid, kita beribadah kepada Allah, zikir mengingat Allah, maka mestinya tenang Pak hati kita. Karena segala macam ujian itu yang datangkan juga Allah, dan yang memberikan solusinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dunia, banyaknya harta, mungkin kita juga silau dengan ada sebagian orang yang dapat harta lebih daripada kita, supaya tenang datang ke masjid. Karena harta itu apa? Harta itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang kuberikan dan anak-anak itu semuanya adalah fitnah dunia. Datang supaya tenang lagi. Karena ternyata harta itu juga tidak dibawa mati. Kalau kita cermati sekaya apapun orang yang meninggal itu yang dibawa, tidak ada. Hanya kain kafan saja yang membungkus jenazahnya. Ada kapan hari di perumahan saya, orang habis bangun rumah
wah rumahnya jadi bagus Pak. Setahun ditempati Pak, ternyata meninggal ya. Padahal sebelumnya sehat, masih olahraga, masih ini. 2 minggu sakit langsung meninggal. Padahal baru renovasi rumah gitu. Rumahnya apa dibawa? Enggak dibawa. Nah, kalau kita sering zikir kepada Allah, yang kayak begitu selesai. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang kita bawa, sedekah yang sudah kita berikan di jalan Allah, infak yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah yang akan menemani kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama. Jadi orang yang paling bertakwa, pertanyaan Nabi Musa tadi ternyata bukan beliau jawabannya, tetapi Allah menyampaikan kriteria orang yang paling bertakwa itu alladzi yadzakkaru wala yansa, orang yang selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakannya. Itu orang yang paling bertakwa. Yang kedua pertanyaan beliau, fa ayyu ibadika ahda, siapa hambamu yang paling mendapat petunjuk? Nah ini ya Nabi Musa berharap jawabannya dirinya. Kenapa? Oh karena di tepi sungai, di tepi Laut Merah ya, ketika ada di depannya laut, kemudian di belakangnya ini pasukan Fir'aun, itu diberikan petunjuk, diberikan wahyu oleh Allah, pukulkanlah tongkatmu ya, sehingga laut itu akan terbelah. Nah ini pertanyaannya, siapa hambamu yang paling mendapat petunjuk? Sehingga terbersit di dalam hati beliau, ini jawabannya pasti saya ini yang paling mendapatkan petunjuk. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjawab dengan jawaban yang diinginkan oleh Nabi Musa. Allah menjawab, orang yang paling mendapat petunjuk itu alladzi yattabi'ul huda. Orang yang paling mendapat petunjuk yaitu orang yang mengikuti petunjuk itu. Nah, kalau kita melihat kondisi hari ini sangat relevan. Karena Allah berikan petunjuk itu sangat banyak. Yang tertulis petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kita itu ada Al-Quran. Disampaikan oleh Allah itu Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini petunjuk hidup Al-Quran. Tapi siapa orang yang mendapat petunjuk itu? Bukan orang yang punya Al-Quran, bukan. Tetapi orang itu yang mengikuti isi Al-Quran, yang mengikuti seluruh petunjuk yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita hanya punya Al-Quran saja, bukan berarti kita punya petunjuk. Punya Al-Quran tapi tidak kita baca, kan tidak tahu Pak isinya. Apa sih sebenarnya arahan Allah supaya hidup kita ini bisa selamat di dunia, selamat di akhirat? Tidak tahu gitu. Kalau kita tidak membaca Al-Quran. Karenanya kata Allah, orang yang mendapat petunjuk itu orang yang mengikuti petunjuk. Karena banyak sekali diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak diikuti. Kan berapa banyak kita ini yang diberikan petunjuk, kan semua umat Islam ini punya petunjuk hidup yang namanya Al-Quran. Berapa banyak yang mau mengikuti? Misalnya di dalam Islam itu kan seluruh aspek kehidupan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah diatur oleh Allah. Ada rukun Islam. Kalau orang Islam berarti menjalankan 5 rukun Islam, termasuk yang kelima berhaji jika sudah diberikan kemampuan. Tapi berapa orang yang lalai akan perintah itu? Syahadat, oke. Sholat, nah mulai sudah ya. Ada mungkin yang memilih untuk berjamaah di rumah ya. Tapi di masjid lebih baik karena punya keutamaan 27 derajat lebih baik berjamaah di masjid. Tapi seandainya Pak, ini warga Bukit Pinang ini sholat semua itu penuh hanya masjidnya, penuh ya.
Mungkin adalah ya di antara warga-warga muslim yang ada di sekitar kita maupun di Samarinda ini yang Islam secara identitas. Kalau kita cek KTP-nya muslim ya, tapi apa? Belum melaksanakan sholat, berarti belum mengikuti petunjuk. Zakat ya, puasa, sama kita ini sudah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan. Tapi apakah semua orang yang secara identitas sebagai orang Islam itu melaksanakan ibadah puasa? Nyatanya tidak. Tidak semua. Berarti kan tidak semua mengikuti petunjuk. Saya waktu puasa itu sempat di rumah ngecat, Pak, kamar kecil aja. Karena tidak bisa ngecat, saya panggil tukang. Pekerjaan begitu itu tukangnya enggak puasa juga. Jenengan puasa enggak? Enggak, Pak. Padahal di dalam rumah ya, kalau pekerjaan kuli yang di luar panas itu mungkin ada rukhsah, mengambil rukhsah. Ini di dalam rumah ngecat enggak naik-naik juga, enggak puasa. Ya mungkin banyak juga. Tapi kan kita tidak tahu, karena puasa itu ibadah yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak begitu yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, diarahkan untuk ibadah, menyembah kepada Allah, tapi tidak melakukan. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW juga banyak. Abu Jahal itu kan paman Nabi. Itu bukan orang yang bodoh, pintar dia. Tahu kalau Muhammad ini ajarannya benar, ada petunjuk di dalam ajaran agamanya, tapi enggan tidak mau mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia merasa jauh lebih pintar. Muhammad ini kan keponakanku kan, masa ngajari kita aneh-aneh ini. Tahu padahal ajaran yang dibawa itu ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Muhammad yang buat ajaran itu, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena merasa, saya ini tokoh masyarakat, saya ini orang terpandang, itu ponakanku, dulu kecil kurawat, masa sekarang seperti ini? Tidak mau ngikuti, karena sombong. Karena itu ada disampaikan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada rasa sombong. Jadi orang yang tidak mengikuti petunjuk tadi karena ada rasa sombong di dalam hatinya. Apa sombong itu? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lain. Jadi ada kebenaran nyata ini, petunjuknya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'annya otentik, tidak pernah ada yang merevisi Quran, tapi juga tidak menolak kebenaran. Itu yang kedua. Jadi orang yang paling mendapat petunjuk, kata Allah, itu orang yang mengikuti. Bukan hanya diberikan, diterima, tapi diikuti petunjuk itu. Nah, jadi Allah sekali lagi tidak menjawab engkau Musa orang yang paling mendapat petunjuk itu. Yang ketiga, pertanyaan Nabi Musa, fa ayyu ibadika ahkam? Siapa hambamu yang paling bijaksana ya? Ya ini kalau Nabi ya wajar, waktunya paling bijak, pimpinan saat itu memimpin kaumnya, sehingga berharap bahwa Allah menyampaikan engkau Musa orang yang paling bijaksana. Tapi sekali lagi Allah tidak menjawab dengan jawaban yang diinginkan Nabi Musa. Allah sampaikan, alladzi yahkumu lin-nasi kama yahkumu li-nafsi. Orang yang paling bijaksana itu orang yang memberi keputusan terhadap manusia seperti dia memberi keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, ini kan maknanya sangat dalam. Jadi orang yang bijak itu kalau dia memutuskan sesuatu untuk manusia yang lain, itu sama dengan
dia memutuskan untuk dirinya sendiri. Jadi betul-betul bisa berbuat adil. Karena yang disampaikan Rasulullah, keadilan beliau itu, kalaupun anakku Fatimah yang mencuri, kepotong tangan. Sama. Jadi beliau menyampaikan orang yang mencuri nanti kita potong tangan. Sampai kalau anaknya pun mencuri, dipotong juga. Itu memberikan hukum kepada manusia sama dengan memberikan hukum kepada dirinya sendiri. Itu orang yang bijaksana. Nah, sekarang kita bisa merefleksi, kita di tengah-tengah masyarakat, bisakah kita menjadi orang yang bijak seperti itu, yang berpikir setiap apa yang kita lakukan, yang kita putuskan untuk orang lain, itu kita seolah-olah memberikan keputusan untuk diri kita sendiri. Ini kita refleksikan, kita ambil hikmah. Karena sekarang kan banyak sekali, Pak, orang yang terpeleset dengan kebijaksanaan yang harusnya ada di dalam jabatannya. Yang paling baru, yang paling ramai itu kan ada kasus Amsal Sitepu, seorang pembuat video di daerah Sumatera, dijadikan tersangka gara-gara membuat video profil untuk 20 desa. Satu video itu biayanya 30 juta rupiah. Itu dijadikan tersangka, Pak. Katanya merugikan negara. Apa alasan jaksa? Oh ya, dia lewat drone 30 hari cuma dipakai 12 hari. Sehingga dia markup anggaran. Lalu membodohi para kepala desa itu, istilah-istilahnya dipakai istilah bahasa Inggris, editing, rendering. Jadi kepala desa itu tidak tahu. Jadi tersangka, Pak. Ya. Akhirnya apa? Oh, viral se-Indonesia. Ya. Saya mengikuti sedikit beritanya itu. Dia sudah menyiapkan, Pak, video-video untuk perlawanan kalau nanti dia dijadikan tersangka. Ternyata 8 bulan setelah pemeriksaan itu benar jadikan tersangka. Sudah siap videonya, dikasih istrinya. Nanti kalau aku masuk, videonya viralkan. Akhirnya sampai bebas kan. Itu hukum di Indonesia. Apakah kira-kira jaksa itu ya, yang dia memutuskan perkara itu, menetapkan seorang sebagai tersangka ini, andai tersangka itu anaknya, keluarganya, apakah dijadikan tersangka juga? Nah, di situ kebijaksanaan seseorang diuji. Polisi kira-kira mau nilang, Pak, di jalan, ketemu sekalinya anaknya yang melanggar, kira-kira ditilang apa enggak? Itu kebijaksanaan seorang polisi diuji. Kan nyatanya tidak. Jangankan anaknya, tetangganya aja mungkin lewat. Tapi kalau orang tidak dikenal, wah, nggak bisa, Pak, ini pelanggaran. Nah, untung sekarang tilangnya tilang elektronik, Pak. Jadi mesin itu mungkin dianggap lebih bisa bijaksana, Pak, daripada manusia. Karena mesin tidak tahu siapa saudaranya, tidak punya saudara dia, nggak punya saudara, tidak punya musuh, gitu kan. Sehingga tilangnya sekarang tilang elektronik, pokoknya difoto, spread. Begitu nanti mau bayar pajak, kena tilang. Tidak pakai sapu, mungkin nggak pakai mobil, tidak pakai helm, aman, tidak ada yang bayar di tempat. Gitu. Sampai dibuat sistem tilang elektroniknya, berarti mesin dianggap lebih bijaksana. Itu ujian-ujian di dalam kehidupan. Kalau kita diberikan amanah, diberikan kekuasaan, bisa nggak kita memutuskan sesuatu, ya, sama untuk orang lain dengan untuk keluarga kita? Nah, itu bijaksana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alladzi yahkumu lin-nasi kama yahkumu li-nafsi. Harus berbuat adil. Pertanyaan keempat, ya. Musa bertanya, fa ayyu ibadika a'lam? Siapa hamba-Mu yang paling berilmu, ya Allah? Nah, sekali lagi berharap jawabannya dirinya. Kan ini baru pertanyaan keempat. Allah menjawab, al-alimu la yasba'u minal ilmi, yajma'u ilman nasi ila ilmihi. Orang yang berilmu itu
Orang yang tidak pernah puas dari ilmu, yang menyatukan ilmu manusia dengan ilmunya. Jadi meskipun dia seorang dokter, profesor, tapi tidak pernah berhenti belajar. Artinya tidak terbersih di dalam dirinya itu, aku ini sudah orang yang paling berilmu, paling cerdas. Karena sesungguhnya kalau kita ikuti kehidupan, realita kehidupan, setiap orang itu punya keahlian di bidangnya masing-masing. Guru dihormati, kenapa? Karena keilmuannya sebagai seorang guru. Sehingga walaupun wali murid itu punya keilmuan di bidang teknik sipil, di bidang arsitektur, di bidang keuangan, hormat Pak kepada guru, karena keilmuannya sebagai seorang guru. Tapi ahli bangunan dia juga ahli di situ. Dia punya keilmuan di situ, keahliannya di situ. Jadi setiap orang itu kalau kita lihat punya keahliannya masing-masing, punya kedalaman ilmu yang paling dia kuasai masing-masing. Sehingga tidaklah patut kiranya kita ini punya rasa merendahkan orang lain karena ilmu. Ya, karena jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling berilmu itu orang yang tidak pernah puas dengan ilmunya. Dia selalu belajar. Karena ilmu ini tidak pernah habis. Kalau dituliskan ilmu itu tintas, air laut dijadikan tinta, itu tidak akan habis menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu Allah itu sangatlah banyak, dan setiap orang itu mendapat karunia yang berbeda-beda, sehingga tidak patut kiranya kita ini merendahkan orang lain ya, karena kita anggap kita ini lebih berilmu daripada mereka. Nah ini kan orang yang merasa banyak ilmunya tadi bisa ada rasa sombong tadi di dalam dirinya. Karena rasa sombong itu kan bisa karena banyak ilmu, merasa banyak ilmu ya, merasa rupanya lebih baik, rupa wajah lebih baik daripada yang lain secara fisik, bisa sombong. Harta lebih banyak daripada yang lain, bisa jadi sombong. Tahta, jabatan lebih tinggi daripada yang lain, bisa jadi ada sifat sombong. Termasuk salah satunya ilmu. Kalau kita merasa lebih baik daripada yang lain, itu juga bisa menjadikan ada kesombongan di dalam diri kita. Pertanyaan yang kelima yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah, fa'ayyu ibadika azza, siapa dari hambamu yang paling perkasa? Di dalam sepenggal kisah hidupnya itu Nabi Musa sempat memukul penyihirnya Firaun, Pak. Sekali pukul tewas, makanya lari tadi ya, sampai ketemu anaknya Nabi Syuaib. Berarti kan kuat ini Nabi Musa, sekali pukul mati, Pak. Lalu bertanya, siapa hambamu yang paling perkasa? Sehingga kira-kira aku ini jawabannya gitu kan. Aku sekali pukul selesai itu kemarin orang Firaun. Tapi tidak begitu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Allah, allazi idza qadara ghafar. Orang yang paling perkasa yaitu orang yang mampu membalas, tapi dia memilih untuk memaafkan. Jadi keperkasaan itu ternyata bukan tenaga yang paling kuat. Keperkasaan itu adalah manakala dia punya tenaga untuk membalas, tapi dia lebih memilih jalan untuk memaafkan. Nah, itu orang yang paling kuat. Jadi punya tenaga, punya kekuasaan untuk membalas semuanya itu, tapi dia lebih memilih memaafkan. Itulah orang yang perkasa. Jadi mengendalikan nafsu jauh lebih berat. Nafsu untuk membalas tadi, semua yang ada di sekitarnya itu mendukung dalam artian kekuasaan ada, kekuatan ada. Untuk membalas kesalahan mungkin rekannya itu bisa, tapi tidak dilakukan. Dia memilih untuk memaafkan. Itulah orang yang paling perkasa. Keenam, Musa bertanya, fa'ayyu ibadika aghna.
siapa pula hambamu yang paling kaya ya Allah? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi yarda bima yu'ta. Orang yang paling kaya yaitu yang ridho atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini pelajaran yang diberikan Allah kepada Musa. Jadi orang paling kaya bukan yang paling banyak hartanya, tapi orang yang paling ridho terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Walaupun hartanya banyak, tapi kalau nggak pernah puas berarti dia belum kaya, karena merasa belum ridho, kurang. Tapi apa yang diberikan Allah ini kalau kita sudah ridho, kita syukuri, di situ kekayaan itu diberikan oleh Allah di dalam hati kita. Sehat diberi, sudah rumah ada di saat orang banyak yang ngontrak, kendaraan ada di saat orang mungkin banyak yang belum punya kendaraan. Cukup, keluarga lengkap, sehat, anak soleh-solehah, sekolahnya aman. Itu kalau kita menerima apa yang diberikan Allah, nah disitulah kita menjadi orang yang paling kaya, yaitu orang yang ridho atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Disitulah kekayaan yang sesungguhnya. Karenanya kita ini sering berdoa untuk diberikan ketenangan hati. Hati kita ini menjadi hati orang-orang yang tenang, mutmainnah, supaya tenang, tidak mudah terombang-ambingkan. Lihat orang begini galau, lihat orang begini galau. Kita tenang hati kita, sehingga merasa apa yang diberikan oleh Allah itu kita terima dengan baik, kita ridho atas apa yang diberikan, sehingga kita termasuk orang yang paling kaya dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pertanyaan ketujuh, fa'ayyu ibadika afqar. Ini makanya Nabi Musa berharap bukan dirinya. Siapakah hamba yang paling fakir? Jadi yang keenam paling kaya, yang ketujuh yang paling fakir. Makanya Nabi Musa pasti bukan aku, gitu kan? Karena yang paling kaya harapannya jawabannya aku, gitu. Apa yang dijawab oleh Allah? Zahidul manfusin. Orang yang paling fakir yaitu orang yang merasa serba kekurangan. Dia sudah punya banyak harta tapi masih merasa kurang. Itulah sesungguhnya orang yang fakir. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah mengambil hikmah dari sepenggal kisah hidup Nabiullah Musa alaihissalam, bahwa semua kenikmatan yang diberikan kepada kita ini patut kita syukuri. Tidak boleh ada rasa sombong di dalam hati kita, tidak boleh ada rasa kita lebih daripada yang lain. Sehingga ketika kita bisa menata hati kita, insya Allah disitulah ketenangan hidup akan kita dapatkan. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Ala hadina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kan Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'ti ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna du'a'aka wal baha'uka wal quwwata quwwatuka wal qudratu qudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fa qassirhu bi haqqi du'aika wa baha'ika wa quwwatika wa qudratika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.